Oke, kali ini saya akan mereview untuk rangkaian full DC, di mana saya menggunakan eh, SCC controller yang warna biru yang saya gunakan untuk pengontrol dalam pengecasan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama yaitu ini ya, ada adaptor jaring namanya. Ini power supply-nya. Ini kapasitas yang saya gunakan 12 volt. Lalu dengan kapasitas 10 ampere dan SCC yang saya gunakan juga 12 volt 10 ampere. Lalu saya membutuhkan step down ada dua. Yang ini adalah step down, ini step up untuk menaikkan ketegangan ke 12 menjadi 24, dan yang tengah ini adalah step down. Yang ini saya jadikan untuk tegangan 9 volt untuk switch, dan ini yang paling besar step up dengan kapasitas saya set ke 48 volt, dimana nantinya ini digunakan untuk nge-backup akses point dari WMS. Nah, lalu di sini ada step down juga. Nah, ini step down untuk ke 12 volt. Nah, kenapa saya jadikan 12 volt? Karena nantinya si PSU jaring ini saya konfigurasikan menjadi 13,8 volt. Kenapa saya jadikan 13,8 volt? Karena untuk agar si aki yang kita gunakan ini dia bisa dicas ya, atau di charging ya, karena ketika kita atur defaultnya 12 volt ternyata si aki tidak bisa mengecas. Nah, ini kemarin saya punya masalah dan ternyata benar untuk PSU kita perlu naikkan tegangannya agar si akinya bisa nge-charging, karena si aki ini voltasenya di 12 volt. Nah, untuk konfigurasinya sendiri udah ya. Jadi rangkaiannya tinggal kita hubungkan kabel ini min plusnya. Nah, ini untuk menghidupkan power supply. Min plusnya sudah saya atur di sini ya. Tinggal dirakit karena di sini sudah ada keterangannya min plusnya ya. Nah, ini ada labelnya bisa dilihat. Nah, ini ada min plus ya. Plus min. Nah, ini. Jadi kita tinggal bikin kabel AC untuk kita hidupkan si PSU-nya. Jadi tinggal rangkai aja min plusnya sini. Lalu di sini saya juga menghubungkan untuk ke arah SCC controller. Nah, ini di SCC ini yang ada gambar solar panel. Ini untuk PLN AC input. Nah, yang tengah ini untuk aki. Dan sedangkan yang paling ujung ini digunakan untuk beban atau loadnya. Nah, ini yang akan masuk ke semua step up dan step down saya. Untuk rangkaiannya sendiri dari PSU masuk ke sini ya untuk AC. Sebenarnya sih tidak AC sih, karena ini udah berubah jadi DC ya, karena si power supply ini outnya adalah DC. Oke, dia proses jadi DC. Nah, saya konfigurasikan tadi di sini 13. Nah, jadi di sini saya akan atur untuk beban baterai, pengaturan SCC-nya itu 13,8. Ini fungsinya nanti ketika sudah mencapai 13,8 dia akan otomatis cut off ya. Oke, untuk voltase tegangan keluar ke bebannya itu ya, ini gambar lampu ini maksudnya adalah beban. Nah, ini solarnya atau ini ya yang sedang ngecas ke aki, dan aki yang akan forward ke bebannya. Nah, ini untuk beban sendiri saya atur ke 12 volt. Nah, sebenarnya ini udah defaultnya udah bagus. Paling cuma perlu ngatur di sini ya untuk tegangan ke aki, itu tinggal kita tekan lama. Nah, nanti bisa kita naikkan atau kita turunkan. Nah, ini untuk konfigurasinya sendiri. Oke, setelah SCC sudah terpasang, kita tinggal hubungkan ya min plusnya ke step up step down. Kita solder.
Nah, ini sudah saya fungsikan untuk konektor-konektor ini. Tadi udah saya ukur dengan multimeter, itu outputnya udah sesuai 24 volt, ini sudah 48. Nah, sebenarnya ini bisa sampai 55 volt maksimum. Nah, yang sana 12 volt. Nah, kenapa tadi saya rubah? Karena ya tadi, karena SCC ini menerimanya itu lebih dari 12 volt, 13 volt ya. Jadi perlu kita downkan biar alatnya nggak ngebul. Untuk perangkat-perangkat kayak modem dari Telkom atau alat-alat penerima WMS kayak punya saya itu jenisnya TP-Link WDR 4800 kali ya, saya lupa. Nah, itu saya gunakan untuk nangkep WMS sama seamless. Ya, saya balance di situ. Nah, sekarang kita review ketika listrik atau PLN mati. Ya, kita coba cabut. Ini sama sekali tidak ada delay. Ya, hanya PSU-nya saja yang mati karena ini PLN ya. Nah, tetap nyala. Ini. Nah, kita bisa cek bahwa sekarang kondisi aki 12,6 volt. Nah, ini nanti ketika si aki ini sampai jumlah tegangan 13,8 yang sudah saya atur, nah dia akan otomatis cut off untuk chargingnya, discharge. Oke, mungkin seperti ini reviewnya dan skemanya yang sangat mudah sekali untuk teman-teman praktekkan. Kalian juga pasti bisa tinggal rangkai-rangkai aja, min plus ya. Ini untuk beban masuk ke sana. Nah, ini untuk aki ya, ini kabel aki capit buaya yang saya taruh di sini. Nah, ini pakai aki basah. Untuk mobil kayaknya ini 65 Ah, dan ini hanya cuma untuk uji coba karena ini aki mobil yang masih digunakan. Saya masih menunggu aki kering untuk rangkaian ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekian. Terima kasih.